hari ini banyak yang berkomentar di channel YouTube saya atau di Instagram juga, apa pandangan saya mengenai timnas U20 dari Israel yang datang ke Indonesia. Karena dari kemarin banyak yang melakukan penolakan. Ada banyak sekali yang menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia, yang dimana yang bersuara itu juga bukan orang-orang biasa, tetapi orang seperti Pak Ganjar Pranowo juga menolak. Bukan cuma itu, Bali juga katanya menolak. Nah, teman-teman, di sini kita ingin berbicara tentang hal yang sangat sensitif. Tapi sebelum saya membahas tentang penolakan dan alasan saya apakah menolak ataukah tidak. Yang pertama, kita kembalikan kepada dasar negara, yaitu di mana Indonesia ini dimerdekakan oleh para pejuang, oleh para pahlawan, dan kebanyakan dari mereka adalah ulama muslim. Tentunya saya tidak hafal dengan dengan Undang-Undang Dasar Negeri, karena sudah lama ini. Ketika saya membacanya, pasti setiap hari Senin itu ketika upacara bendera, pasti Undang-Undang Dasar ini selalu dibacakan, agar kita jadikan Undang-Undang Dasar itu sebagai pedoman. Coba kita baca langsung seperti apa Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah Undang-Undang Dasar, di mana bisa kita garis bawahi bahwa segala bentuk penjajahan di atas muka bumi harus dihapuskan. Kenapa saya membaca Undang-Undang Dasar ini? Karena yang terjadi di Palestina, konflik antara Palestina dan Israel itu bukan murni perang. Kalau kita mengulik yang terjadi di sana, itu bukan perang, tetapi penjajahan, radikalisme, intoleran. Ya, yang terjadi di Palestina itu, yang dilakukan oleh Zionis Israel, itu bukan perang, bukan murni perang. Palestina hanya membela diri atas penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Israel atau Zionis. Ya, dimana di situ mayoritas yang terbunuh atau mati di medan perang bukan para tentara dari Palestina, melainkan rakyat sipil. Orang sipil yang dibunuh, ditembak-tembakin. Anak-anak kecil banyak yang mati. Bahkan tercatat sampai akhir tahun 2022 itu lebih 5.000 orang sipil yang meninggal atas perang itu. Dan ratusan ribu dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua banyak yang terluka, baik ringan ataupun berat atas perang itu. Jadi di situ bukan murni perang, tapi penjajahan. Kenapa kita harus menolak atau kenapa kita harus menerima? Karena ada dua unsur di sini. Kalau kita sebagai rakyat Indonesia yang berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka di dalam hati kita akan bergejolak bahwa melihat yang terjadi di Palestina itu bukan murni perang, tetapi penjajahan. Dan di dalam Undang-Undang Dasar, seluruh jenis penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau di medan perang yang boleh ditembak siapa? Yaitu sesama tentaranya. Rakyat sipil tidak boleh ditembak, tidak boleh diserang, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai. Ya, itu perang. Tetapi di sini kita lihat banyak sekali di situ orang-orang sipil mati atas peluru-peluru Zionis, atas bom-bom dari Zionis. Kalau kita mau berbicara tentang olahraga, karena kemarin saya juga menyimak video dari podcastnya Deddy Corbuzier, di mana berbicara dengan orang PSSI, menyatakan di situ bahwa
kita hanya ingin main bola. Tidak ada unsur politik apalagi penjajahan. Memang betul di situ kita berbicara tentang olahraga. Ini olahraga ya, olahraga. Ingat sekali lagi olahraga. Kita melihat kejadian yang terjadi di Palestina ini akan mengingatkan kita kepada penjajahan yang terjadi di Indonesia selama 350 tahun. Karena memang niat para penjajah dulunya bukan untuk menjajah, tapi untuk berdagang, untuk mencari rempah-rempah dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya bunuh-bunuhan, sehingga banyak sekali para pahlawan yang mati, ya. Banyak dibunuh. Bahkan saya sebagai orang Madura juga mempelajari tentang kisah Sekera, di mana Sekera itu adalah pahlawan dari tanah Madura, di mana saking kuatnya dia, saking hebatnya dia, saking cerdasnya dia untuk mengalahkan si Sekera ini, orang Belanda harus mengadu domba antar sesama orang Maduranya, barulah bisa mengalahkan Sekera. Jadi orang Belanda mengadu domba orang Indonesia untuk saling bunuh-bunuhan untuk perihal kekuasaan, agar mereka berkuasa. Begitu, itu adalah penjajahan. Setelah itu baru semuanya dizolimi. Nah, kembali lagi pada pembahasan. Yang terjadi di Palestina itu adalah radikalisme, intoleran, penjajahan, dan tentunya kezoliman. Dunia melaknat perbuatan itu. Bahkan ada pernyataan dari cucu pendiri Israel sendiri bahwa kekejaman Zionis ini tidak boleh diterima oleh bangsa manapun. Zero tolerance for Israel and Zionism. Please do not allow the Israeli team to enter Indonesia and play. I plead with the president. I plead with civil society members. I plead with all Indonesians. Allowing the Israeli football team to play, to enter Indonesia, gives permission to Israel to continue to kill and to oppress Palestinians and tell Israel that they can get away with it. And even a great Muslim country like Indonesia will look the other way. Palestinians cannot win this alone. They cannot gain their freedom without our support. Already we see Arab countries and some Muslim countries opening up to Israel. This is a very dangerous phenomenon. My name is Miko Peled. My grandfather signed the Israeli Declaration of Independence. I know Israel. I know the apartheid. I plead with you. Maintain your moral stance. Stand with Palestine. And together we can free Palestine. Together we can see an end to the suffering and an end to the apartheid regime. Nah, dari pernyataan itu, memang orang-orang Zionis atau orang-orang Israel ini ketika dia meridoi terutama perang dan penjajahan itu di-start atau dimulai atau disetujui oleh para pemerintahan dari Israel, ditandatangani atau diridoi oleh presidennya. Dan ketika mereka mau datang ke Indonesia, kita sambut dengan tangan terbuka. Alasannya apa? Hanya main bola. Ini tidak jauh berbeda dengan agama yang datang dari Arab Saudi, yaitu Islam. Ketika datang ke sini, kita akan curiga akan membawa budaya Arab, akan membawa faham-faham yang tidak sesuai dengan paham-paham Nusantara kayak gitu. Seolah-olah kita mau dijajah oleh Islam. Jangan sampai Islam di Indonesia ini atau Islam Nusantara dinodai oleh Islam Arab gitu. Sampai-sampai banyak orang yang benci dengan Islam Arab, mengatakan kadrun, mengatakan onta Arab dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita orang Arab, ya Al-Quran kita berbahasa Arab. Tidak mungkin kita membaca Al-Quran atau di dalam sholat kita membaca Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Kita harus mencintai, karena ketika kita cinta kepada Al-Quran, kita akan cinta kepada bahasa yang di dalamnya, yaitu bahasa Al-Quran tersendiri. Nah, di samping itu semua, ketika Israel datang ke Indonesia, ini tidak jauh berbeda dengan Islam yang datang ke Indonesia. Kenapa Islam datang ke Indonesia? Untuk menyebarkan ajaran, untuk menularkan virus Islam kepada rakyat-rakyat Indonesia. Dan begitupun Israel datang ke Indonesia, akan mengibarkan bendera, akan menyanyikan lagu kebangsaan, akan membawa misi politik dan lain sebagainya. Nah, setelah itu terjadi, akan banyak dari kalangan pemuda Indonesia atau rakyat Indonesia yang belum tahu dengan sejarah yang terjadi di Palestina sana, akan menganggap bahwa dengan melalui olahraga kita bisa menerima kehadiran orang Israel kepada Indonesia atau kepada bangsa yang sejatinya menolak penjajahan yang terjadi di Palestina sana. Seperti itu. Hanya beralaskan olahraga kita bisa menerima kedatangan Israel. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ingin mencintai bola, maka kita harus lebih cinta kepada kemanusiaan. Yang terjadi di Palestina sana, pembantaian yang ada di sana, itu adalah murni penjajahan. Dan kita semua benci penjajah. Benci kita penjajah. Tetapi ketika bangsa penjajah datang ke Indonesia, melalui rezim atau pemerintahannya diutus tim olahraganya ke Indonesia, ini ada dua utusan. Pemerintahan Israel memerintahkan Zionis untuk menjajah Palestina. Dan di samping itu, pemerintahan Israel mengutus tim olahraga untuk main di Indonesia. Yang mengutus orang yang sama, namun berbeda makna. Yang satu menjajah, yang satu menyampaikan pesan politik atau melakukan pencitraan bahwa mereka adalah orang baik yang melakukan penjajahan di Palestina. Kan begitu.
Jadi kenapa kita harus menolak kedatangan timnas dari Israel ini? Alasannya karena yang mengutus Zionis untuk menjajah Palestina adalah pemerintahan Israel, dan yang mengutus timnas Israel juga pemerintahannya, orang yang sama yang mengutus. Jadi kita sebagai seorang muslim, di mana saudara muslim kita dibantai di sana, dan kita di sini menerima orang-orangnya dengan beralaskan olahraga, main bola katanya. Bahkan kemarin disampaikan oleh orang PSSI ini di podcastnya Deddy Corbuzier bahwa kalau kita benci kepada Israel, kita tidak suka atas perbuatan orang Israel kepada orang Palestina, maka kalahkan, permalukan dia di lapangan sepak bola. Nah, semakin dikalahkan mereka, maka akan sakit hati di sini. Karena apa? Mereka merasa perkasa. Boleh kalian mengalahkan kami di lapangan hijau, tapi kami akan kalahkan pasukan perang kalian di Palestina. Nanti akan muncul narasi seperti itu. Karena apa? Keangkuhan. Ya, orang Israel ini mentang-mentang lebih kuat dari Palestina, menjajah Palestina, membantai orang Palestina. Begitu konsepnya. Inilah teman-teman, kenapa kita harus menolak atau memboikot Israel dari segala aspek, karena mereka tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Pemain bola bukan cuma di Israel. Ingat sekali lagi, pemain bola bukan cuma di Israel. Saya jadi teringat kepada fenomena COVID. Ya, saya teringat kepada fenomena COVID, di mana ketika fenomena COVID ini merebak di Indonesia, orang yang tidak memakai masker, ingat, orang yang tidak memakai masker harus dikenai sanksi sosial, dijauhi, dianggap orang aneh, dianggap tidak benar, dianggap tidak taat kepada pemerintah. Hanya perkara masker itu. Bahkan dulu ada orang yang berduaan di mobil dengan istrinya, suami disuruh pakai masker di dalam mobil, istrinya disuruh pakai masker di mobil dan pindah ke belakang katanya. Nyampe rumah tidur berdua sama istrinya. Ini saking ketatnya kita takut kepada virus corona dulu. Ya, kita menganggap virus corona itu pembunuh. Kita menganggap virus corona itu akan mematikan manusia. Ini tidak jauh berbeda dengan orang Israel. Mereka lebih berbahaya dari virus corona. Karena para Zionis ini bisa membunuh orang Palestina dengan sekejap. Pakai bom, pakai senjata api. Kita kepada virus corona dulu takutnya mati-matian. Sampai masuk mall aja pakai masker. Sedangkan kepada Zionis Israel, kepada bangsa Israel yang sudah jelas-jelas mereka ini pembunuh, jelas-jelas bangsa mereka ini yang mengutus Zionis adalah pemerintahan yang membuat banyak kematian di Palestina, kita tidak takut kepada mereka. Mereka bagi saya pribadi lebih berbahaya daripada virus corona, lebih pembunuh dari virus corona. Saya tidak ada takut-takutnya pada corona. Ya, tetapi saya memang membenci mereka, perbuatan mereka, karena tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Kalau memang kita tidak mau menyamaratakan, orang se-Israel itu tidak sama kok. Rakyatnya berbeda, pemerintahnya juga berbeda. Kalau memang sedemikian rupa, maka kompaklah seluruh orang Israel, rakyat Israel, demo, tekan pemerintah untuk menghentikan gencatan senjata, untuk berhenti berperang. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tertawa di atas kematian bangsa Palestina. Mereka tersenyum, mereka hidup nikmat di atas penderitaan, di atas tumpah darah bangsa Palestina. Bahkan Palestina sampai tidak diakui sebagai negara. Padahal kalau kita ingin melihat sejarah, Israel ini tidak ada dulunya. Yang ada apa? Yang ada negara Palestina. Tetapi setelah berjalannya waktu, diberikannya perintah kepada tentara perang Israel untuk menjajah Palestina, maka mereka langsung berkuasa memperluas negaranya dengan cara apa? Menjajah tadi. Dan seandainya Indonesia tidak merdeka, tidak berperang melawan penjajah, maka tidak akan ada Indonesia. Yang ada apa? Negara jajahan. Begitu rumusnya. Jadi kita harus keras di sini, kita harus tegas di sini, menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi dan memboikot pelaku penjajahan ini. Agar apa? Mereka adalah pelanggar HAM, hak asasi manusia. Mereka berbahaya, mereka membunuh. Kita kepada corona saja takut. Sehingga apabila ada orang yang tidak taat kepada protokol, tidak menggunakan masker kemana-mana, kita memberikan sanksi sosial pada dia. Dan kita kepada orang Israel harus adil memberikan sanksi sosial juga ketika bangsa mereka melakukan penjajahan, pembunuhan, pembantaian kepada bangsa Palestina, maka kita juga harus memberikan sanksi sosial kepada mereka dengan cara apa? Boikot. Sanksi sosial harus ada. Agar apa? Agar mereka berbenah diri. Seperti yang terjadi pada corona, apabila ada orang yang tidak taat pada protokol, tidak menggunakan masker, sanksi sosial. Agar apa? Agar mereka berkaca diri untuk menggunakan masker, menjaga agar orang tidak mati. Begitu rumusnya. Meskipun saya jarang pakai masker, bahkan tidak pernah. Bahkan sampai sekarang saya tidak booster. Oke, sekali lagi, ini sudah jelas pembunuhan. Ini sudah jelas atas izin atau ridho dari pemerintahan Israel. Sehingga terjadilah penjajahan. Dan kita harus memberikan sanksi sosial itu agar bangsa Israel bisa berpikir. Agar mereka bisa berhenti melakukan penjajahan. Dan bisa memerdekakan Palestina.
Tetapi apabila kita sudah diam, acuh, tidak peduli kepada bangsa Palestina, maka kita sebagai seorang muslim patut dipertanyakan keimanannya. Atau tidak perlu jauh-jauh kepada keimanan atau kepada keagama, pada kemanusiaan saja. Jadi kita patut dipertanyakan ini kemanusiaannya ketika melihat pembantaian di Palestina. Begitu dari saya. Jadi satu kata terakhir, boykot.